Kegiatan praktikum 2 dengan judul Simbiosis Parasitisme. Tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Cara kerja, yang pertama, sediakan alat-alat tulis dan lembar pengamatan. Yang kedua, cari dan lihat makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal tentang hubungan simbiosis parasitisme. Hubungan simbiosis yang saya temukan yaitu antara jamur putih dan daun mangga. Pihak yang dirugikan adalah daun mangga. Jenis kerugiannya, daun menjadi bolong dan kemampuan berfotosintesis berkurang. Sedangkan jenis keuntungannya, jamur putih mendapat makanan dari daun mangga. Simbiosis yang kedua yaitu benalu dan pohon jambu. Pihak yang dirugikan adalah pohon jambu. Jenis kerugiannya, sari-sari makanan dari pohon jambu diambil oleh benalu untuk melangsungkan kehidupannya. Simbiosis yang ketiga yaitu nyamuk dan manusia. Pihak yang dirugikan adalah manusia. Jenis kerugiannya, manusia merasa gatal-gatal dan dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya, dari simbiosis ini, pihak yang diuntungkan adalah nyamuk. Jenis keuntungannya, nyamuk mendapatkan makanan berupa darah dari tubuh manusia. Simbiosis yang keempat yaitu kutu anjing dan anjing. Pihak yang dirugikan adalah anjing. Jenis kerugiannya, penyakit gatal-gatal pada anjing dan bulunya banyak yang menyebabkan menjadi rontok karena kutu yang ada pada kulit anjing. Simbiosis yang kelima yaitu antara lalat dan buah. Pihak yang dirugikan adalah buah. Jenis kerugiannya menyebabkan buah menjadi busuk. Jenis keuntungan pada lalat buah akan bertelur dan berkembang biak pada buah mangga. Kesimpulan dari hasil pengamatan saya yaitu simbiosis parasitisme adalah jenis hubungan yang membuat satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Yang kedua, hidup parasit bergantung pada organisme yang ditumpanginya. Kegiatan praktikum 2, simbiosis mutualisme. Tujuan untuk mengetahui simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah contoh simbiosis mutualisme antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari kerbau, sedangkan kerbau terbebas dari kutu yang ada di tubuhnya. Yang kedua, simbiosis terjadi pada kupu-kupu dan tanaman cabai. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga tanaman cabai. Penyerbukan pada bunga tanaman cabai dibantu oleh kupu-kupu. Simbiosis yang ketiga yaitu terjadi pada semut rangrang dan pohon jeruk. Keuntungan dari semut rangrang yaitu dapat membuat sarang atau tempat tinggal bagi semut. Sedangkan semut akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang dapat merusak tanaman. Kesimpulan dari hasil pengamatan saya yaitu simbiosis mutualisme merupakan hubungan kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Pada simbiosis ini tidak ada organisme yang dirugikan. Demikian hasil pengamatan simbiosis mutualisme, saya ucapkan terima kasih. Kegiatan praktikum 2, simbiosis komensalisme. Tujuan mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Cara kerja, siapkan alat dan bahan, mengamati lingkungan sekitar, lalu identifikasi simbiosis komensalisme yang ada di sekitar tempat tinggal. Lalu isilah tabel 1.8 dengan hasil identifikasi. Berikut ini adalah hasil pengamatan saya, yaitu tanaman sirih dengan inangnya. Tanaman sirih ini menumpang hidup pada batang yang daunnya menjalar ke atas, namun tanaman inangnya tidak merasa terganggu. Simbiosis yang kedua yaitu tumbuhan paku dengan pohon besar. Tanaman paku menempel dan menumpang hidup pada pohon besar agar mendapat cahaya matahari. Namun, pohon itu tidak terpengaruh akan keberadaan tumbuhan paku. Simbiosis yang ketiga yaitu terjadi pada ikan Nemo dan anemon laut. Ikan Nemo mendapat perlindungan dari anemon laut, sedangkan anemon laut tidak mendapat keuntungan atau kerugian dari ikan Nemo karena tidak bersifat mengganggu. Berdasarkan hasil pengamatan saya, maka kesimpulannya dari simbiosis komensalisme hanya ada satu pihak yang diuntungkan
pihak yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Demikian hasil praktikum yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.